Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita, yang telah memudahkan langkah kita untuk menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu. Ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum. Tidak semua orang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Dan ada sebagian orang yang Allah Subhanahu wa taala bimbing atau Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah dia untuk menuntut ilmu, tetapi tidak menuntut ilmu dari seorang yang mengkaji Al-Quran dan Sunnah, sehingga tidak merupakan nikmat. Apakah Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim? Tidak. Karena setiap kita memiliki kehendak. Setiap kita memiliki keinginan dan kemauan. Setiap insan, setiap penuntut ilmu, setiap muslim dan muslimah, dia bisa berpikir mana kajian yang bagus, mana yang kajian tidak bagus. Dan terkadang mereka lebih memilih kajian yang sesuai dengan syahwatnya. Kajian yang lebih mendominasi canda dan tawanya. Dan semuanya diukur dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita melihat majelis ilmu Nabi SAW, tidak ada sama sekali di antara mereka yang tertawa. Di saat Nabi SAW menjelaskan, tidak ada canda. Naam, Nabi Muhammad SAW terkadang bercanda, tapi beliau tidak berlebihan. Dan canda beliau adalah hak. Benar. Sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan ketika perang Tabuk, perang terakhir Nabi SAW di tahun 9 Hijriah. Dan ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum, kalau kita melihat para salafus saleh pun juga demikian. Majelis mereka adalah majelis yang penuh kewibawaan. Majelis ilmu mereka diliputi ketenangan. Maka bagaimana pendapat antum jika ada majelis ilmu yang di dalamnya sering sekali dibacakan kisah-kisah, sering sekali diberikan candaan dan tawa, maka hilanglah haibah ilmu. Lihatlah bagaimana ketika wahyu Allah turunkan kepada Nabi SAW. Apakah Nabi Muhammad SAW ketika ayat turun kepada beliau, beliau tertawa? Hahaha. Apakah Rasulullah SAW ketika menerima wahyu Al-Quran, satu surat, beberapa ayat, beliau bercanda? Tidak sama sekali. Ilmu mulia. Ketika wahyu Allah turun kepada Nabi SAW, penuh dengan ketenangan. Bahkan merasa berat. Bahkan Rasulullah SAW kerap kali berkeringat. Mengisyaratkan bahwasanya ilmu itu mulia dan agung. Dan majelis ilmu seharusnya juga harus diagungkan. Bagaimana dengan ngantuk? Kan kita ingin ngantuk. Apakah merubah suasana?
dari ngantuk ke tidak ngantuk hanya bisa dilakukan dengan tertawa dan candaan? Kan tidak. Bisa antum berubah intonasi suara yang biasanya lempeng, antum bisa naik kayak seolah marah, ternyata nggak marah. Atau antum bisa menyuruh murid antum untuk wudu. Ikutilah jejak Rasulullah SAW dalam bermajelis ilmu, maka antum akan sukses. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf, wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Setiap kebaikan itu dalam mengikuti salafus saleh. Di antara salafus saleh adalah Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah mengatakan kepada putri beliau, Fatimah ni'mas salafu ana laki. Sebaik-baik pendahulu bagi engkau, wahai putriku, adalah aku. Jadi Nabi Muhammad salafi. Bagi siapa? Bagi Fatimah. Karena Fatimah masih muda, Nabi Muhammad sudah tua. Sama para sahabat salafinya kita. Mereka sudah dahulu meninggalkan dunia yang fana ini. Dan setiap keburukan terdapat pada penyelisihan ulama salaf. Setiap orang yang tidak mau mengikuti jalannya para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, maka dia tersesat. Karena tidak ada generasi yang lebih faham tentang Nabi, yaitu para sahabat. Dan tidak ada generasi yang lebih faham tentang sahabat, kecuali murid-murid mereka. Begitu juga seterusnya. Sehingga ikutilah metode ulama salafus saleh. Ikutilah metode pembelajaran sahabat dan pengajaran mereka. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah dimudahkannya kita untuk menghadiri majelis yang berkaitan tentang adab-adab penuntut ilmu. Karena pembahasan tentang adab-adab penuntut ilmu ini jarang sekali dikaji. Sekalipun di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu sangat jarang sekali. Ada pembahasan tentang adab tapi jarang sekali. Apalagi di luar dua masjid tadi di Indonesia. Lebih fokus kepada tauhid, lebih fokus kepada fikih, lebih fokus kepada tafsir, lebih fokus kepada yang lainnya. Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau pernah mengatakan, aku lebih cinta dan suka membaca kitab-kitab yang berkaitan tentang biografi ulama, perjalanan mereka, ketimbang aku mempelajari fikih. Karena dengan mempelajari sejarah para ulama, bagaimana mereka menimba ilmu untuk ilmu, itu akan menjadikan nuzhah, akan motivasi mereka, akan memberikan gambaran nikmat yang Allah berikan kepada wali-walinya, orang yang beriman dan bertakwa. Sehingga tidak banyak dari penuntut ilmu yang sukses dalam penuntut ilmu, terkhusus abad-abad sekarang ini. Karena mereka meninggalkan pembacaan buku-buku yang berkaitan tentang adab-adab. Sehingga merupakan taufik Allah dan nikmat sekaligus untuk antum ketika antum diizinkan oleh Allah membaca buku-buku seperti ini. Karena ini adalah kunci kesuksesan para ulama. Mereka telah sukses dan mereka membuat sebuah karya tulis dan menunjukkan pengalaman mereka. Ini loh kesuksesan seperti ini. Jalannya seperti ini. Jauhi, hindari lubang ini dan itu. Adapun jika seorang penuntut ilmu bermodalkan semangat dan langsung memulai ikut kajian-kajian pada umumnya, maka bisa jadi dia akan salah dalam menuntut ilmu. Kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Kata Muhammad bin Sirin, para salaf mereka mempelajari adab-adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu.
Mereka berantusias mempelajari tauhid, mereka pun juga berantusias mengajari adab-adab, mempelajari adab. Bahkan sebagian mereka mengatakan kami lebih membutuhkan adab daripada membutuhkan ilmu. Dan lihatlah kondisi Nabi SAW sebelum Allah memberikan ilmu wahyu. Surat Al-Alaq. Selama 40 tahun Rasulullah SAW beradab mulia, berakhlak mulia. Barulah cuma 23 tahun Allah berikan ilmu pada Nabi SAW. 40 banding 23 tahun. Sehingga apa yang terjadi? Nabi pun menjadi ulama, imam dari para imam. Sehingga adab itu harus dipegang terlebih dahulu. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sehingga kata Aisyah, kana khuluquhul Qur'an, akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Dan Nabi SAW pun dikenal dengan as-sadiqul amin, orang yang jujur dan terpercaya. Beliau SAW mempelajari adab. Dan beliau beradab mulia. Maka selayaknya kita mencontoh Nabi SAW, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mempelajari adab terlebih dahulu. Karena adab inilah nanti yang akan menuntun antum dalam menuju kesuksesan. Dan kalau dipikir-pikir sedikit sekali. Dan sedikit juga dari para ustadz atau da'i atau penceramah atau guru yang mentanbih berkaitan tentang adab-adab. Wallahu a'lam, apakah mereka lupa ataukah tidak. Setidaknya mereka menyisipkan. Dan ini yang diharapkan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah di kitab Hilyat Talibul Ilmi. Beliau mengharapkan buku beliau itu disisip-sisipkan walaupun di sela-sela kajian sirah, kajian akidah, kajian tafsir, kajian ini dan itu. Kalau Anda perhatikan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid dalam kitab Hilyat Talibul Ilmi, dia memberikan poin-poin 1, 2, 3 sampai 60-an. Dan itu bisa disebutkan oleh sang guru hanya beberapa detik saja mentanbih berkaitan tentang adab. Karena mengingat sedikitnya dari para penuntut ilmu yang beradab. Sehingga waktu yang lama bertahun-tahun tidak menghasilkan apa-apa. Andai para penuntut ilmu abad sekarang mereka mau mempelajari adab terlebih dahulu dan tidak tergesa-gesa dalam mengumpulkan ilmu. Tergesa-gesa dalam mengumpulkan ilmu tauhid, tergesa-gesa dalam mengumpulkan ilmu usul fikih, tergesa-gesa dalam mengumpulkan ilmu usul tafsir, tergesa-gesa dalam mengumpulkan ilmu-ilmu yang lainnya, dan melupakan adab. Karena di dalam mempelajari adab-adab menurut ilmu, di sana terdapat kunci kesuksesan yang sudah dibuktikan oleh puluhan ulama, bahkan ratusan ulama, mungkin ribuan ulama. Maka orang yang cerdas, dia harus berpikir, mengikuti jalan orang yang sudah berpengalaman, meninggalkan jalan yang dia buat sendiri. Nah, hingga bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita bertemu di kajian Khulasatu Ta'zimil Ilmi, ringkasan dari kitab Ta'zim al-Ilm, pengaguan ilmu, karya Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamadin al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, seorang hayat kibar ulama terkemuka di Arab Saudi, masih hidup, yang terkenal sekali. Ya, beliau sangat mentanbih murid-muridnya untuk beradab. Bahkan beliau pernah juga menasihati dengan sangat keras ketika ada muridnya duduk di majelis ilmu, dia bersandar di tiang. Atau dia
menghamparkan kakinya sedangkan ustadznya ada di depannya. Atau dia mengangkat telepon padahal beliau Syekh Utsaimin sedang berceramah, langsung ditegur. Karena memang adab penuntut ilmu itu sangat betul-betul minim sekali di abad sekarang ini. Kebanyakan itu kepengennya dapat ilmu banyak, akhirnya melupakan adab yang itu jauh lebih penting daripada ilmu sendiri. Kalau antum seorang ulama, antum tidak memiliki adab, antum seorang ustadz, antum seorang dai, antum seorang penuntut ilmu, antum seorang santri, gak memiliki adab, maka orang awam pun akan menilai kegagalan antum dalam menuntut ilmu agama. Sehingga harus betul-betul beradab. Dan ikhwati fillah zanallahu wa ayyakum. Ada pertama dalam menuntut ilmu harus membersihkan hatinya dari penyakit syubhat dan syahwat. Adab yang kedua harus mengikhlaskan niat. Adab yang ketiga harus semangat, memiliki tekad yang kuat. Ya, tidak hanya mengikuti teman-temannya saja, harus memiliki pendirian. Kemudian adab yang keempat, semangat tadi diberikan untuk Al-Quran dan Sunnah. Kemudian adab yang keenam, meniti jalan yang menghantarkan kepada ilmu. Dan adab yang ketujuh, yang keenam ya, kita akan bahas ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimu al-ahammi fal muhim. Adab yang keenam atau tangga menuju pengakuan ilmu yang keenam atau prinsip yang keenam dalam menuntut ilmu adalah ri'ayatu fununihi fil akhdhi. Memperhatikan setiap cabang bidang ilmu. Ketika antum ingin mempelajari sebuah bidang ilmu, antum harus betul-betul memperhatikan. Kemudian wa taqdimul aham fal muhim. Dan mengutamakan ilmu yang terpenting, ilmu yang sangat dibutuhkan, baru habis itu ilmu yang penting atau ilmu yang dibutuhkan. Jangan sampai antum bertahun-tahun menuntut ilmu, ternyata antum tidak menguasai hal-hal yang penting atau hal-hal yang terpenting. Antum berbicara tentang khilafah, antum berbicara tentang ini dan itu, antum berbicara tentang fitnah di negeri fulani. Tapi antum, subhanallah, tidak mengetahui perkara tauhid. Itu sangat-sangat disayangkan sekali. Penuntut ilmu harus mencari, mengedepankan hal yang paling utama, paling penting, yang sangat dibutuhkan. Jangan berbicara tentang sesuatu yang besar, tapi dia tidak tahu tata cara sholat yang benar, tata cara wudhu yang benar. Dan seorang penuntut ilmu harus mengambil seluruh cabang ilmu. Tidak boleh memilah-milah. Ini nasihat untuk orang yang ingin menjadi ulama, bukan orang awam. Kalau antum ingin sukses menjadi ulama, ambil nasihat ini. Kalau antum merasa orang awam, nggak bisa Ustaz. Nggak bisa menguasai cabang seluruh ilmu. Itu nggak akan sukses. Antum harus menguasai segala bidang ilmu. Sebagaimana ulama zaman dahulu mereka menguasai seluruh bidang ilmu. Tauhid dikuasai, fikih dikuasai, tafsir dikuasai, hadis dikuasai, usul tafsir dikuasai, usul mustalahul hadis dikuasai, mustalahul hadis, usul fikih dikuasai, nahwu dikuasai, sharaf dikuasai, bahasa Arab dikuasai, dan yang lainnya dikuasai, semua dikuasai. Harus menguasai segalanya. Sebagaimana para sahabat menguasai segalanya, tabi'in menguasai segalanya, murid-murid tabi'in menguasai segalanya. Maka antum juga harus menguasai segalanya. Dan tidak ada tuntutan antum
untuk ahli dalam bidang-bidang tadi persis seperti ulama. Contoh, dalam ilmu nahwu, tidak ada keharusan antum menjadi seperti Imam Sibawai atau Imam Kisai atau Al-Mubarrid dan yang lainnya. Tidak harus. Sesuai dengan kemampuan antum. Tapi dipukul rata semuanya. Baru kalau misalkan Allah berkehendak lain, pasti akan ada sesuatu yang menonjol pada diri antum. Wala budda, dan pasti. Antum belajar semua ilmu, suatu saat antum akan memiliki kecenderungan. Saya ingin fikih, saya ingin tafsir, saya ingin itu. Tapi jangan melupakan hal-hal yang lainnya. Antum ahli fikih, tetapi akidahnya rusak, tauhidnya rusak. Antum ahli akidah, tetapi fikihnya rusak. Gak bisa tata cara sholat Nabi. Antum ahli hadis, tapi akidahnya rusak. Antum ahlul Quran, tapi akidahnya rusak. Kuasai seluruh cabang ilmu. Jangan memilah-milahnya. Dan dari cabang ilmu tadi, antum harus mengutamakan mana yang paling utama dan paling penting. Antum harus menguasai fikih, tauhid, ini. Tapi ingat, antum harus mengetahui mana sih yang paling utama dulu. Apakah tauhid, apakah fikih, apakah akidah, apakah ini. Nah, dan nanti setiap cabang itu juga antum harus memilih yang paling penting. Misal dalam ilmu nahwu, apakah antum harus mempelajari jurumiyah dulu, apakah Alfiyah bin Malik ataukah Qatrun Nada atau yang lainnya. Kalau antum baru penuntut ilmu langsung naik ke Alfiyah bin Malik atau Syarah bin Aqil, ya karena kesusahan. Membangun istana dari mulai cakraya, fondasi dasar, terus sampai akhirnya sempurna. Dalam ilmu tauhid, tiba-tiba antum langsung mempelajari kitab misalkan Tadmuriyah karya Syekhul Islam Taimiyah atau Aqidah Hamawiyah atau yang lainnya. Jangan seperti itu. Perlahan-lahan antum bisa mempelajari yang pertama Nawaqidul Islam, kemudian Qawaidul Arba', kemudian Ushul Salasah. Naik lagi nanti Aqidah Wasithiyah. Naik lagi Aqidah Tahawiyah. Baru naik ke Tadmuriyah. Baru Hamawiyah. Dan kitab-kitab Syekhul Islam yang lainnya. Begitu. Jadi antum harus menguasai seluruh cabang ilmu agama, baik ilmu maqasid maupun ilmu alat. Setelah itu antum juga harus mengedepankan mana yang terpenting. Misal, dalam satu cabang ilmu, ini yang terpenting dulu. Tauhid nomor 1. Kalau udah selesai tauhid, baru fikih. Selesai fikih, baru yang lainnya. Begitu. Dan tentunya ikhwah, ini setelah antum mempelajari adab-adab. Antum berusaha memiliki adab yang mulia. Baru antum memulai hal demikian. Nah, akmilah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Suaranya kok hilang. Gimana, Ustaz? Didekatkan. Gimana, Ustaz? Suaranya kecil sekali, nanti yang di YouTube enggak ini kasihan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala al-maqidus sadisu ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimul ahammi fal muhimmi. Qala Ibnul Jawziyyi rahimahullah fi saydi khatirihi jam'ul ulumi mamduhun min kulli fannin khudh wala tajhal bihi fal harru muttali'un alal asrari Falhurru muttali'un alal asrari. Wa yaqulu syaihu syuyukhina Muhammad bin Mani'in rahimahullahu fi irsyad. Gimana, Ustaz?
Ma-nya panjang apa pendek? Mani'in. Panjang, Ustaz. Muhammad ibnu Mani'in rahimahullah fi irsyadit tullabi walayan walayan bahi lil fadili an yatruka ilman minal ulumin nafi'ati allati tu'inu ala fahmil kitabi was sunnati idza kana ya'lamu min nafsihi quwwatan ala ta'allumihi wa la yasuhu lahu ayyu'ibal ilma alladhi yajhaluhu wa yuzriya bi alimihi fa inna hada naqsun wa radhilatun fal aqiru yanbaghi lahu an yatakallama bi ilmin aw yaskuta bi hilmin wa illa dakhala tahta qaulil qaili atani anna sahlan dhamma jahlan uluman laisa ya'rifuhunna sahlu. Intaha kalamuhu. Uluman. Uluman law qaraha ma kilaha Qalah. walakin Qalah. ma qalaha walakin ar-ridha bil jahli sahlu. Nah, Intaha kalamuhu. barakallahu fikum. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Syekh Saleh hafizahullah beliau mengatakan qala Ibnul Jauzi rahimahullah, berkata Imam Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi rahimahullah beliau seorang ulama dari kalangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Al-Hambali. Dan Ibnul Jauzi rahimahullah beliau terkenal seorang ulama yang banyak sekali karya tulisnya. Karya tulisnya luar biasa Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Hampir setiap cabang ilmu beliau memiliki karyanya. Beliau ahli. Beliau berkata dalam kitab beliau Sayyidul Khatir, beliau mengatakan jam'ul ulumi mamduhun. Mengumpulkan seluruh ilmu itu terpuji. Menguasai berbagai macam ilmu adalah suatu hal yang terpuji. Selesai, inilah perkataan Imam Ibnul Jauzi. Beliau menasehati kita harus mengumpulkan seluruh cabang ilmu. Tidak fokus kepada ilmu tertentu saja. Tidak boleh fokus hanya kepada bahasa saja. Dan meninggalkan ilmu tauhid, ilmu fikih, dan lainnya. Tidak boleh juga fokus kepada ilmu tauhid saja. Dan meninggalkan ilmu-ilmu yang lain. Karena pada dasarnya Al-Quran Al-Karim di dalamnya terkandung seluruh ilmu. Dan Allah SWT tidak memecah-mecah. Dan Allah tidak memerintahkan kita untuk mengambil satu demi satu dan meninggalkan yang lainnya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW menguasai seluruh ilmu. Dan para sahabat pun menguasai seluruh ilmu. Sehingga jam'ul ulumi mamduhun. Mengumpulkan seluruh cabang ilmu, menguasai seluruh cabang ilmu, itu terpuji. Baru setelah itu ketika antum sudah menguasai semuanya, antum mau milih fikih silahkan, akidah takhasusnya silahkan, tafsir silahkan, nahwu silahkan, na'am. Kemudian penulis juga menyebutkan perkataan seorang penyair min kulli fannin pada setiap cabang ilmu agama, fikih, nahwu, sharaf, na'am, akidah, khudh, ambillah. Jadi pelajari segalanya. Wala tajhal bihi. Jangan sampai kamu tidak mengetahui perkara satu cabang ilmu. Nanti akan menjadi sebuah aib. Antum seorang penuntut ilmu, masa tidak tahu perkara tauhid? Masa penuntut ilmu tidak tahu perkara fikih? Masa penuntut ilmu tidak tahu perkara nahwu atau usul fikih atau yang lainnya? Ambil. Setiap cabang ilmu ambil. Jangan sampai kamu bodoh. Fal-hurru muttali'un 'alal asrari. Maka orang yang merdeka berhak mengetahui hal-hal yang rahasia dalam setiap cabang ilmu. Hur adalah orang yang merdeka.
Ketika antum menjadi budak atau hamba sahaya, pasti antum hanya mengikuti satu cabang ilmu saja. Tapi kalau antum menguasai segala ilmu, maka antum akan menjadi seorang yang merdeka. Ketika antum sudah menjadi orang merdeka, maka antum berhak melakukan apa saja, bukan? Kalau budak, hamba sahaya, dia nggak bisa melakukan hal-hal yang tidak diizinkan oleh majikannya. Kalau antum sudah menguasai itu, semua cabang ilmu, antum akan menjadi orang merdeka. Kalau antum menjadi orang merdeka, apa yang antum akan hasilkan? Muttali'un ala asrar. Maka antum bisa mengetahui segalanya. Hal-hal yang rahasia pun antum bisa mendapatkan faedahnya. Kalau antum mempelajari ilmu kimia atau yang lab laboratorium, nanti ada cairan ini, cairan ini, cairan ini, cairan ini, cairan ini. Kemudian antum meracik satu sama lain, satu sama lain, satu sama lain, sehingga antum bisa mengeluarkan faedah atau cairan yang tidak atau belum pernah sama sekali yang terbukti atau terhasilkan oleh pendahulu-pendahulu antum. Sama juga seperti ini. Ketika antum menguasai seluruh cabang ilmu, antum akan bisa mengeluarkan faedah yang tidak dimiliki guru antum, tidak dimiliki oleh ustadz yang lainnya, tidak dimiliki oleh ulama yang lainnya. Dan ini merupakan faedah terbesar ketika antum mau menghasilkan seluruh cabang ilmu. Lain halnya cuma antum hanya fokus kepada akidah saja, tidak mempelajari fikih dan yang lainnya, maka antum akan menjadi seorang hamba sahaya. Itu nggak bisa memberikan solusi yang jitu dan pasti. Kalau antum menguasai seluruh cabang ilmu, antum bisa memberikan solusi. Solusinya seperti ini, nanti di kitab sirah ada pembahasan seperti ini, nanti di kitab ini ada pembahasan seperti ini. Naam. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, jangan sampai antum hanya menguasai satu cabang ilmu. Antum harus menguasai seluruh cabang ilmu. Biar antum menjadi orang yang merdeka. Sehingga antum tidak akan goyah. Antum sudah akan percaya diri. Antum memiliki prinsip. Gak takut kalau misalkan ditegur sama yang lainnya. Karena antum menguasai seluruh cabang ilmu. Dan tidak ada kewajiban kita mengikuti Ustadz Fulani atau penuntut ilmu yang lainnya. Tidak ada sama sekali. Kecuali kalau kita salah dan mereka membawakan dari Al-Quran Sunnah, maka ketika sudah jelas kita harus kembali. Tapi selama mereka tidak membawakan Al-Quran Sunnah dan memang tidak benar pendapatnya, ya sudah. Antum bisa yakin terhadap apa yang antum ambil sikapnya. Kuasai seluruh cabang ilmu, maka antum akan menjadi merdeka. Sebagaimana orang merdeka satu dengan yang lainnya. Kan tidak ada urusan kan? Ya silakan kalau mau urusan. Urus kamu urusan sendiri, saya juga memiliki urusan sendiri. Kuasai. Lain halnya cuma antum hanya menguasai satu cabang ilmu. Maka antum seperti budak yang terikat. Dan mungkin nggak bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Ya kan? Budak itu suruh bekerja. Setelah itu ketika mendapatkan uang, uangnya dibuat majikannya. Kalau orang merdeka, antum bekerja. Uangnya buat siapa? Buat antum kan? Antum mau beli handphone silakan, beli motor silakan, beli rumah silakan, bebas. Sama. Ketika antum bisa menguasai seluruh cabang ilmu agama, itulah yang antum akan dapatkan. Faedah yang begitu luar biasa. Nah, sehingga antum kalau memperhatikan Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan imam-imam yang lainnya, yang mereka semua menguasai cabang ilmu. Mereka semua percaya diri terhadap apa yang mereka pegang. Imam satu tidak tergoyahkan pendapatnya dengan imam yang lainnya. Kecuali kalau memang betul-betul, wah kelihatannya ini salah nih, baru mereka rujuk. Nah, kemudian penulis juga menyebutkan nasihat dari seorang ulama senior, Syekhu Syuyukhina, guru dari guru-guru kami.
Jadi Syekh Saleh memiliki guru. Dan gurunya ini punya guru lagi gitu. Ya ibarat kata Syekh Saleh beliau anak, kemudian gurunya sebagai bapaknya, kemudian gurunya lagi sebagai kakeknya. Berarti dinasihati dari kakeknya seperti itu. Syekh Syuyukh, seorang ulama yang terkenal Muhammad bin Mani' Ibnu Mani'. Nah, dalam kitab Irsyad At-Tullab, bimbingan untuk para murid, para tulabul ilmi. Syekh Muhammad beliau mengatakan wala yanbaghi lil fadili an yatruka ilman minal ulumin nafi'ah. Tidak selayaknya seorang yang memiliki kemuliaan, maksudnya penuntut ilmu, an yatruka ilman minal ulumin nafi'ah, dia meninggalkan cabang ilmu dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita semua yang mengetahui akidah, tauhid, fikih, tafsir, hadis, sirah, itu semuanya berasal dari Al-Quran. Sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Dan ilmu-ilmu tadi yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah memiliki faedah. Semuanya memiliki manfaat masing-masing. Maka tidak selayaknya orang yang menginginkan keutamaan, penuntut ilmu yang ingin sukses, dia meninggalkan cabang ilmu yang tadi. Mengingat satu bidang ilmu dengan ilmu yang lainnya memiliki keutamaan tersendiri. Sehingga jangan sampai dia meninggalkan salah satu. Semangat belajar tapi meninggalkan pelajaran bahasa Arab. Atau semangat bahasa Arab tapi nggak mau mempelajari ilmu akidah, tauhid. Harus apa? Betul-betul berusaha mengambil, mempelajari segalanya. Allati tu'inu ala fahmil kitab was sunnah. Ilmu yang bisa membantu memahami Al-Quran dan Sunnah. Kayak tadi, akidah, tafsir, dan yang lainnya itu terambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ketika antum mempelajari ilmu akidah, tafsir, dan yang lainnya, maka secara tidak langsung itu akan membantu memahami Al-Quran dan Sunnah. Kalau antum sudah menguasai akidah, fikih, tafsir, bahasa Arab, dan yang lainnya, ketika antum membaca ayat Al-Quran, antum bisa mentafsirkannya. Ketika antum membaca hadis Nabi, antum bisa mensyarahnya. Sehingga kedudukan cabang-cabang ilmu yang tadi, yang banyak tadi, itu sebagai pembantu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena akan amat sulit sekali kalau antum tidak mengkaji fikih, akidah, tauhid. Tiba-tiba antum langsung aja ke Al-Quran dan Sunnah. Susah sekali. Antum langsung baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, antum langsung baca Quran, kemudian antum mentafsirkan dengan sendirinya antum. Padahal antum nggak punya basic bahasa Arab, nggak punya kemampuan akidah, tauhid, fikih, maka akan susah sekali. Sehingga mau tidak mau antum harus mempelajari seluruh cabang ilmu tadi. Idza kana ya'lamu min nafsihi quwwatan 'ala ta'allumihi. Tentunya jika si murid tadi, si penuntut ilmu tadi, dia mengetahui dalam dirinya dia mampu. Kalau antum mampu dan antum masih muda, ibarat kata masih muda, mampu bisa mempelajari semuanya, nahwu, ilmu tafsir, usul fikih, qawaid ini, qawaid fikih, kemudian tauhid, sharaf, fikih, apalagi tafsir dan yang lainnya. Itu kalau antum mampu, maka kumpulkan. Yang kata Imam Ibnu Jauzi tadi, jam'ul ulum mamduh, mengumpulkan seluruh ilmu itu mamduh. Wala yasughu lahu an ya'iba al-'ilma alladhi yajhaluhu wa yuzri bi'alimihi. Terlebih manakala bisa dijadikan alat bantu untuk memahami kitab dan sunnah. Nah, tidak pantas baginya untuk mencela ilmu yang tidak diketahuinya atau merendahkan orang yang mengetahui ilmu tersebut. Nasihat beliau. Nasihat beliau, seorang penuntut ilmu tidaklah pantas
mencela ilmu yang tidak diketahuinya atau merendahkan orang yang mengetahui ilmu tersebut. Kalau misalkan antum kesusahan mempelajari ilmu nahwu, ya jangan mencelanya. Kalau antum kesusahan mempelajari ilmu fikih, jangan mencelanya. Itu nasihat beliau. Jadi nasihat beliau, kuasai seluruh ilmu. Tapi kalau antum cuma bisa satu aja, misalkan cuma tauhid aja, ya jangan mencela ilmu-ilmu yang lainnya. Wah susah nih. Dan juga jangan wayuzriya bi'alimihi, merendahkan orang yang mengetahui ilmu tersebut. Jaga lisannya antum. Jangan mencela ilmu yang antum tidak kuasai. Dan juga jangan mencela ulama yang ahli pada bidangnya. Kata beliau, fa inna hadza naqsun wa radhilah. Karena hal demikian, antum mencela ilmu yang antum sulit antum fahamin, kemudian mencela ulama yang ahli di bidangnya tadi, ini merupakan naqsun, sebuah kekurangan dan kerendahan, radhilah. Kemudian beliau juga menasihati fal aqilu yanbaghi lahu an yatakallama bi'ilmin. Orang yang berakal hendaklah dia berbicara dengan ilmu. Dalam perkara dunia, kalau orang yang tidak ahli dalam bidang mekanik atau kedokteran, nggak boleh kan berbicara selain dari bidangnya. Sama juga. Dalam ilmu agama juga sama. Nggak boleh seorang berbicara berdasarkan kejahilan, harus berdasarkan dengan ilmu. Maka juga seorang yang berakal, hendaklah dia yaskut bihilmin. Dia diam dengan penuh kesopanan. Wa illa dakhala tahta qaulil qail, kalau tidak dia akan menjadi orang yang termasuk perkataan penyair berikut ini. Menurut Ana ini nasihat yang terlalu panjang. Padahal intinya apa? Intinya cuma mungkin sampai sini apa ya? Kalau nggak sampai sini. Dah itu. Karena kan pembahasannya tadi apa judulnya? Memperhatikan seluruh cabang ilmu, milih yang terpenting dari yang terpenting. Tapi ini nasihatnya panjang sampai akhirnya apa? Ya mungkin dinilai menurut penulis Syekh Shalih Utsaimin ini bagus sih untuk nasihat sekalian. Ya udah nggak masalah. Masalahnya buku ini itu buku apa? Buku untuk dihafal begitu loh. Kan beliau udah ngasih tahu. Sehingga sesuatu yang berkaitan tentang babnya itulah yang harus dihafal. Kalau faedah selainnya mungkin bisa dijelaskan atau dihapus dan masuk ke buku yang sebelumnya. Kan bisa kan selesai titik 3 habis itu intaha kalamu, selesai. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Mani' menyebutkan perkataan seorang penyair. Atani anna sahlan dhamma jahla uluman laysa ya'rifhunna sahlu. Telah sampai kepada kami berita bahwa seorang yang bernama Sahal meremehkan ilmu-ilmu yang tidak dikuasainya. Hanya lantaran ia tidak mengetahuinya. Ini kembali kepada yang sini atas ini. Ya'ibal ilm alladhi yajhaluhu wa yuzriya bi'alimihi. Uluman law qaraha ma qalaha walakinna ar-ridha bil jahli sahlun. Padahal jika ia menguasai ilmu-ilmu tadi, niscaya dia tidak akan meremehkannya. Memang merasa puas dengan ketidaktahuan itu sesuatu yang lebih gampang. Intinya adalah beliau ini menasihati seorang penuntut ilmu
untuk menguasai seluruh cabang ilmu agama. Jangan sampai ketika dia hanya menguasai satu atau dua cabang, akhirnya dia berputus asa dan merendahkan ilmu-ilmu yang lainnya. Tidak boleh sama sekali. Ya, kalau antum fokusnya ke fikih, ya sudah, nggak boleh merendahkan ilmu tauhid, nggak boleh merendahkan ilmu nahwu, kuasai segalanya. Karena ketika antum merendahkan ilmu yang antum tidak fahamin atau mencela ulama yang ahli pada bidang yang tidak antum kuasai, itu merupakan sebuah kehinaan. Maka jangan sampai seperti itu. Nah, nasihat yang begitu panjang. Nah, akmil akhi. Wa in wa innama tanfa'u ri'ayatu fununil ilmi bi'timadi aslaini. Ahaduhuma taqdimul ahammi fal muhimmi mimma yaftaqiru ilaihil muta'allimu fil qiyami biwadha'ifil ubudiyyati lillahi. Wal akharu an yakuna qasduhu fi awwali talabihi tahsila muhtasarin fi kulli fannin hatta idastakmala anwa'ul ulumin nafi'ati nadhara ila ma wafaqa tabi'atin min tabi'ahu minha wa anas wa ansa apa wa anasa min nafsihi qudratan alaihi fatabahhara fihi sawa'un kana fannan wahidan am akthar wa min tayyarin sya'ri syanaqitati qawlu ahadihim wa in turidu tahsila fannin wa in turid tahsila fannin tammimah wa an siwahu qablal intihaimah wa fi turadiful ulumi al fi taradufi tafa'ul wa fi taradufil ulumil man'uja in taw amanis tibqa lan yakhruja wa man arafa min nafsihi qudratan alal jam'i jama'a wa kanat haluhu tisna'an minal umumi. Nah. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, penulis Syekh Saleh hafizahullah, beliau menyebutkan wa innama tanfa'u ri'ayah fununil ilmi bi'timadi aslain. Sesungguhnya yang sangat bermanfaat dalam meragamkan ilmu itu juga bertumbuh pada dua hal. Jadi antum seorang penuntut ilmu harus fokus pada ilmu. Caranya bagaimana? Perhatian tadi itu bagaimana sih caranya memberikan perhatian kita kepada ilmu? Ada dua hal. Hal yang pertama, antum harus mengedepankan taqdimul aham fal muhim. Ilmu yang paling penting daripada ilmu yang penting. Kan kita tahu semua ilmu itu kan penting. Semua cabang ilmu penting. Kenapa? Karena semua berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik ilmu yang maqasid maupun ilmu alat. Kalau ilmu maqasid jelas, memahami Al-Quran dan Sunnah. Tapi ilmu alat, nahwu, sharaf, dan yang lainnya, mustalahul hadis, usul fikih, usul tafsir, itu apa ikhwah? Dia adalah ilmu yang penting, membantu saja. Jadi antum harus mengutamakan ilmu yang al-aham, yang paling penting, baru setelah itu baru fal muhim. Dan penulis menggunakan kalimat fa, huruf ataf fa, yang artinya tertib ma'at ta'qib, urutan
ma'adamit tarakhi, tidak ada jeda. Jadi ketika sudah menguasai yang paling penting baru habis itu menginjak setelahnya. Jangan ada jeda. Ilmu apa sih yang paling penting? Mimma yaftaqiru ilaihi al-muta'allim fil qiyam biwadha'ifil ubudiyyati lillahi azza wa jalla. Ilmu yang dibutuhkan seorang murid, seorang penuntut ilmu agar bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa saja nih? Antum bisa tulis ilmu maqasid. Jadi ilmu maqasid itu yang paling penting. Nah, ilmu maqasid. Dan antum bisa memilih yang paling penting adalah ilmu tauhid dulu. Tauhid selesai, baru habis itu berkaitan tentang fikih, sholat. Baru setelah itu yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memperhatikan dalam menuntut ilmu, setelah cari yang paling penting tadi, adalah an yakuna qasduhu fi awwali talabihi tahsila mukhtasarin fi kulli fannin. Mencari buku yang paling singkat. Membaca buku yang tipis-tipis dulu. Jangan yang tebal-tebal. Jadi antum mempelajari semua cabang ilmu yang tipis-tipis. Yang hadis kuasai dulu Arba'in Nawawi. Jangan langsung ke Bulughul Maram. Yang fikih kuasai dulu matan yang simpel. Kalau mazhab Syafi'i, kitab Ghayat Taqrib atau matan Nabi Syuja. Kalau Hambali, Zadul Mustaqni. Kemudian kalau tauhid yang tipis, usul salasa. Nah, hatta idza istakmala anwa'ul ulumin nafi'ah, kalau sudah sempurna setiap cabang ilmu tadi antum menguasai yang dasar-dasar yang tipis-tipis tadi, tentunya berserta syarahnya ya. Nazara ila ma wafaqa tab'ahu minha. Baru setelah itu penuntut ilmu melihat mana kira-kira kecenderungan dia, mau fokus kemana nih gitu. Sama yang seperti Anda nasihati tadi, itu menguasai seluruh cabang ilmu. Setelah kalau sudah selesai semuanya, nggak harus antum seperti ulama fulan enggak. Antum kuasai semua cabang ilmu. Baru ketika antum sudah mengetahui, antum memiliki kekuatan dan antum yakin, wah kelihatannya anak lebih cenderung ke sini nih gitu. Fatabahhara fiha. Baru setelah itu antum mendalaminya. Sawa'un kana fannan wahidan, baik hanya satu bidang saja atau bidang yang lainnya. Dan ini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum sebenarnya sudah kita praktekkan sejak SMP, sejak SD, sejak SMA, baik yang di pesantren maupun yang di luar pesantren. Yang mana dari pihak sekolah memberikan seluruh cabang ilmu. Ketika antum SMP, antum akan mempelajari IPA, fisika, biologi, sosiologi, PPKN, dan yang lainnya. Sama, di pesantren juga sama. Pelajari tauhid, fikih, ini semuanya. Ya kan? Baru setelah itu SMA nanti ada penjurusan, SMK. Sama di pesantren juga ada penjurusan. Nah, ketika sudah penjurusan ini, dan ini membutuhkan waktu yang lama, ikhwah, nggak cuma setahun, 2 tahun. Intinya antum harus menguasai seluruh cabangnya ilmu. Setelah itu baru antum perhatikan betul kemampuan antum itu di mana begitu. Rahimallahu mra'an 'arafa qadra nafsihi, sebuah perkataan mengatakan semoga Allah merahmati seorang yang dia mengetahui kemampuan kadar dirinya. Kalau dia mampunya di fikih ya sudah, bismillah fikih doang. Tapi tentunya tadi udah menguasai seluruh cabang ilmu ya. Kalau mau di akidah udah bismillah akidah doang. Kalau misalkan di nahwu bismillah nahwu doang. Nah, tapi kalau misalkan antum bisa mengumpulkan
menguasai beberapa materi, beberapa bidang, maka itu lebih bagus. Misal antum sudah selesai semua cabang ilmu, antum kuasai buku-buku yang kecil-kecil tadi udah, dan setelah antum sudah lama menuntut ilmu, antum menilai, wah nampaknya anak menguasai nahwu deh. Terus aku menguasai fikih, aku menguasai tafsir, aku menguasai ini. Ya sudah silahkan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Semangat terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Dan mintalah pertolongan pada Allah dan jangan malas. Jangan futur, jangan loyo. Tapi kalau antum mampunya cuma satu, ya sudah. Tapi ingat, kalau antum belum menguasai seluruh cabang ilmu, jangan sesekali antum fokus kepada satu hal. Misal, kalau antum misalkan, antum belum mempelajari tauhid, antum belum mempelajari fikih, yang dasar-dasar nih, jangan sesekali antum mau menguasai, udah deh, Anda mau ngambil usul tafsir aja. Anda mau fokus ke usul fikih saja. Dan sebenarnya para ulama sendiri pun mereka berselisih pendapat. Mana yang harus diutamakan? Apakah mempelajari usul tafsir, baru mempelajari tafsirnya, usul fikih, baru mempelajari fikihnya, atau sebaliknya? Mayoritas ulama berpendapat seorang itu harus menguasai tafsirnya dulu, menguasai fikihnya dulu, baru mempelajari usul tafsir, baru mempelajari usul fikih. Begitu. Adapun Abu Wafa bin Aqil enggak menyelisih ulama yang lainnya. Mempelajari ilmu usul fikih dulu, baru mempelajari fikih. Mempelajari tafsir dulu, baru mempelajari ilmu tafsir dulu, baru tafsir Al-Quran. Dijawab sama ulama. Di dalam ilmu-ilmu usul, contohnya seperti usul fikih, di sana itu ada istilah, ada am, ada khas, ada istilah mutlak, ada istilah muqayyad, ada istilah nasakh, ada istilah mansukh, ada istilah-istilah yang lainnya. Dan biasanya para ulama memberikan contoh-contohnya. Kalau misalkan antum tidak menguasai ya tadi fikih tadi, permasalahan fikih, maka bagaimana antum bisa menguasai usul fikih? Begitu. Jangan tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Jangan semangat antum yang begitu luar biasa, akhirnya antum ambil semuanya, makan semua. Gimana? Iya antum lapar. Antum lapar. Di depan antum ada nasi goreng, ada ayam bakar, ada ini, ada makanan semuanya. Tapi apakah muat? Ingat, Nabi Muhammad SAW mendapatkan 30 juz dalam waktu 23 tahun, waktu yang lama. Man ramal ilma jumlah, zahaba anhu jumlah. Kalau antum mengambil ilmu sekaligus, cepat hilangnya. Sehingga harus pelan-pelan, perlahan-lahan. Cari yang paling penting. Jangan sekaligus, wah dirangkul semuanya ilmu. Terlebih antum bukan lulusan pesantren. Terlebih antum hanya orang yang dulunya umum. Waktunya antum terbagi, keluarga, pekerjaan, ini tuntutan dari kantor, ini dan itu. Bersabar dalam menuntut ilmu. Kalau antum melihat biografi para ulama yang telah sukses, mereka memulai menuntut ilmu itu dari mulai kecil. Dari SD, ibarat kata seperti itu. SD, SMP, SMA. Sedangkan antum baru lulus kuliah atau baru lulusan SMA baru mengenal manhaj salaf. Baru semangat ingin mengkaji kajian, baru semangat untuk belajar ilmu agama. Ya jangan tergesa-gesa. Harus bersabar. Ingat perkata Imam Syafi'i, menuntut ilmu itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Tul zaman. Nah, kemudian penulis menyebutkan sebuah syair, "Intayyari sya'ri syanaqitah qaulu ahadihim." Ya, penyair yang disyairkan oleh orang-orang Shinqit, Ethiopia, bukan, Mauritania. Nah, ada seorang yang mereka sering sekali mengatakannya,
di Afrika ya, benua Afrika sana. Dia mengatakan wa in turid tahsila fannin tammimah wa an siwahu qabla lintihai ma wa fi taradufil ulumil man'uja in taw amani istabqa lan yakhruja. Jika engkau ingin menguasai suatu disiplin ilmu, maka selesaikan dulu yang satu ini. Hindarilah disiplin ilmu lainnya sebelum tuntas mempelajari ilmu tadi. Kan cari yang penting dulu kan, penting dulu. Tapi kalau antum masuk pesantren, Masya Allah, itu betul-betul fokus menurut ilmu agama. Jam khusus tauhid, jam khusus fikih, jam khusus semuanya ada di sana. Tapi kalau antum di luar pesantren, ya mau nggak mau antum harus memilih kendala waktu, kesibukan antum, pilih yang paling penting. Mana dulu nih? Gitu. Setelah antum cek-cek, oh ternyata bahasa Arab yang paling penting. Udah fokusin bahasa Arab dulu. Semangat ngafal kosakata. Jangan sampai antum nggak tahu artinya kalimat fan atau artinya taraduf, nggak tahu. Kalau antum tidak mengetahui arti kalimat fannun atau taradufun atau tahu aman, maka bagaimana antum bisa sukses dalam menuntut ilmu? Kuasai bahasa Arab dulu. Coba antum perhatikan deh, ulama-ulama yang sukses itu, bahasa mereka apa sih? Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Enggak, bahasa mereka apa? Bahasa Arab loh. Imam Ahmad bahasa Arab. Imam Syafi'i bahasa Arab. Imam-imamnya bahasa Arab. Ya sudah. Berarti kunci pertama kali ya bahasa Arab. Kuasai bahasa Arab antum. Imam Sibawai orang non-Arab. Kemudian bisa jadi ulama besar, nahwu. Apa yang beliau kuasai? Bahasa Arab. Sehingga bahasa Arab yang pertama kali kuncinya. Antum semangat menghadiri kajian bertahun-tahun, mungkin bisa 10 tahunan lebih, tapi hilang, masuk ke kanan, keluar dari telinga kiri. Terus. Jadi semangatnya antum, ilmu yang antum dapatkan itu betul-betul nggak bisa keikat. Lain halnya ketika antum menguasai kunci pertama yaitu bahasa Arab, antum semangat dalam menghafal kosakata. Akhirnya apa? Ketika antum membaca atau memurajaah, antum akan nikmat, bisa membaca sendiri. Dan antum tahu sendiri, kita semuanya merasakan betapa susahnya dan beratnya menuntut ilmu. Mengikuti kajian itu berat loh, ikhwah. Mengikuti kajian itu berat, apalagi antum berjam-jam harus diem, duduk, gitu kan. Cuma dengerin ceramahnya ustadz, aduh, ya kalau ustadznya penyampaiannya bagus. Kalau penyampaiannya biasa, buat ngantuk. Nggak dapat apa-apa kan? Capek antum jadi audiens. Capek antum menjadi mad'u kan? Terus solusinya gimana? Ya belajar bahasa Arab. Kalau antum sudah bisa bahasa Arab, antum nggak terlalu capek jadi mad'u. Antum sambil nanti selesai kajian, pulang ke rumah baca-baca buku. Ini Arab nih, ini baca. Akhirnya apa ya, ikhwah? Antum dapat ilmu yang Masya Allah luar biasa. Tambahan ilmu. Nah ketika antum udah tambah ilmu, hadir di kajian Ustadz Fulan, antum nggak kerasa nanti 1 jam, 2 jam gitu kan. Kenapa? Karena ketika antum udah punya tambahan ilmu, antum duduk di majelis Ustadz Fulan, ketika ustadznya menyampaikan, misalkan materi tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal segala apa yang Allah lakukan, selesai. Kemudian tauhid uluhiyah adalah gini, nggak nyebutin dalil. Kalau antum bisa bahasa Arab, antum sudah bisa baca buku-buku bahasa Arab, antum bakalan tahu. Ketika ustadz cuma menyebutkan pengertian, langsung terbetik di otak antum itu apa? Ini dalil tauhid rububiyah. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh. Terus, kemudian tauhid uluhiyah, terus sebutkan contoh-contohnya, terus orang-orang yang mengingkari tauhid rububiyah, terus antum sebutin. Sehingga apa? 1 jam antum duduk di majelis ilmu, 2 jam duduk di majelis ilmu, antum nggak akan kerasa. Dan antum akan menikmati kajian itu.
bagaikan taman surga yang Rasulullah SAW mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilaqudz dzikri. Kata Rasulullah SAW, "Idza marartum bi riyadil jannah." Kalau kalian sedang melalui taman surga, farta'u, maka bersenang-senang. Jangan dianggap aduh beban. Masa datang ke majelis ilmu dianggap beban? Majelis ilmu taman surga. Ayo bersenang-senang. Kalau antum di taman rekreasi, di laut, apa sih? Antum kan melepaskan kepenatan kan? Jangan sampai antum datang majelis ilmu, kok malah tambah penat otaknya. Harus dilepaskan ketika majelis ilmu. Farta'u. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Taman surga itu apa sih? Taman surga ada di dunia ini apa maksudnya wahai Rasul? Kata Rasulullah, hilaqudz dzikri, kumpulan zikir. Maksudnya adalah qala Allah qala Rasul. Bukan zikir-zikir yang jama'i. La ilaha illallah 100 kali, tasbih 100 kali, bukan seperti itu. Karena Abdullah bin Mas'ud mengingkari orang-orang yang berzikir jama'i dipimpin satu orang. Dan Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang dijamin masuk surga. Jadi harus betul-betul difahamin. Jika engkau ingin menguasai suatu disiplin ilmu, maka selesaikan dulu yang satu itu. Hindarilah disiplin ilmu lainnya sebelum tuntas mempelajari ilmu tadi. Sebab mempelajari dua ilmu atau lebih secara bersamaan tidak akan maksimalkan hasilnya. Seperti dua bayi kembar yang ingin keluar dari rahim secara berbarengan. Kalau seorang ibu memiliki bayi kembar, bagaimana dia lahirnya? Kan satu-satu kan? Satu dulu, satu dulu. Sama ketika menuntut ilmu juga sama. Jangan berbarengan. Karena itu biasanya akan bisa membuat pikiran antum buyar. Kemudian kata Syekh Muhammad, kata Syekh Saleh, "Wa man 'arafa min nafsihi qudratan 'ala al-jam'i jama'." Dan siapapun yang melihat dirinya dia bisa mengumpulkan seluruh cabang ilmu sekaligus, maka kumpulkan. Wa kanat halu istitsna minal umum. Maka dia kondisi dia adalah pengecualian dari kebanyakan orang. Jadi nasihat penyair dan syekh, kalau antum bisa dalam satu waktu mengumpulkan seluruh cabang ilmu, mempelajari fikih, mempelajari ini, maka silahkan. Tapi kalau tidak bisa, ya milih salah satu. Kalau antum di pesantren, antum akan mempelajari seluruh cabang. Bisa jadi setiap hari antum 3 mata pelajaran atau 4 pelajaran yang berbeda. Nanti hari berikutnya seperti itu. Sehingga para santri dan santriwati, mereka ini apa? Pengecualian dari perkataan penyair tadi. Karena mereka akan terlatih. Kalau orang awam, orang yang nggak masuk pesantren, dia akan kesusahan, kesulitan. Sehingga nasihat penulis ya udah ngambil satu dulu, cari yang paling penting. Jadi sekarang melihat pada diri antum. Tapi kebanyakan tidak bisa. Karena ilmu itu dia butuh keseriusan, butuh waktu khusus. Kalau antum tidak bisa, pilih cari yang paling utama dulu. Misalkan bahasa Arab, dah. Kalau udah, baru habis itu tauhid. Dah. Tapi kalau antum di pesantren, enak. Kehidupan antum cuma di pesantren, belajar, terus semuanya antum pelajarin. Sehingga pertama kali memang akan berat. Pertama kali masuk kelas, aduh, jam ini sampai ini fikih, jam itu sama ini akidah, jam itu sampai ini tafsir. Wah, itu usul fikih, wah bingung, sulit. Tapi seiringnya berjalan waktu, dia akan terbiasa. Akhirnya dia mengumpulkan dalam satu waktu, nggak masalah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menambahkan,
Khusus satu cabang ilmu, jangan antum memilih buku yang berbeda-beda. Misal, ketika antum ingin mempelajari nahwu dan mau jurumiyah, ya udah jurumiyah dulu. Jangan antum mengkaji jurumiyah, di sisi lain antum mengkaji mutammimah. Di sisi lain antum mengkaji Alfiyah Ibnu Malik. Fokus satu dulu. Dan satu buku ini jangan berpindah-pindah kepada ustadz yang lainnya. Satu guru, biar tidak terputus faedahnya. Begitu juga tauhid dan yang lainnya. Nah, jadi ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, antum harus betul-betul memahami hal ini. Semuanya kembalikan pada diri antum. Kalau misalkan antum walaupun bukan di pesantren, antum kehidupan biasa dan antum bisa mengikuti seluruh kajian, alhamdulillah. Ya. Kajian akidah Ustaz Fulan hadir, kajian fikih hadir, kajian tafsir hadir, silahkan. Nah, tapi kalau nggak bisa ya udah milih salah satu, dan satunya ini milih yang terpenting bagi hidup antum. Ya. Misalkan antum melihat, wah, kelihatannya kepingin nih kajian sirah, udah fokus ke sirah. Kepingin nih fikih, ya udah fokus ke fikih. Lihat kondisi antum, karena antum lebih mengetahui. Tapi ya itu akan sangat susah sekali, apalagi antum memiliki jabatan, antum memiliki amanah, tanggungan, istri, anak berapa. Wah, belum nanti kalau diberikan cobaan sakit anaknya, istri sakit, akhirnya kajiannya ini. Sehingga apa? Ya tadi ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, semangat terhadap apa yang bermanfaat bagi diri kita. Dan minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jaz, dengan bermalas-malasan. Tawakal dulu semampu antum. Ya, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Kalau misalkan antum tidak bisa mengambil seluruh cabang ilmu, ya sudah, sedikit demi sedikit. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Sedangkan menuntut ilmu termasuk ibadah kan? Sehingga kita juga semampu kita. Tapi jangan langsung putus asa. Wah, semampu saya cuma kayak gini, Ustaz. Padahal kalau dipikir-pikir antum banyak waktu luangnya. Semampu aneh cuma kayak gini. Tidak bisa seperti itu. Jadi harus betul-betul antum pahamkan betul. Semuanya ini ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum membutuhkan perjuangan. Kalau antum mengetahui derajat yang Allah angkat untuk ulama dan para pewaris para nabi yang lainnya, itu bukan derajat yang rendah, derajat yang tinggi loh ikhwah. Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah mengangkat derajat orang beriman. Walladzina utul ilma, dan mengangkat derajat para ulama. Derajat, banyak derajat. Ibarat kata, kalau misalkan orang muslim cuma dikasih $100, maka ulama dikasih $100.000. Begitu. Tapi tentunya untuk mencapai derajat ulama itu betul-betul susah sekali. Sulit. Yang membutuhkan kesungguhan. Tapi jangan putus asa, kan kita punya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berkuasa, semuanya Allah akan mudahkan. Kalau Allah mentakdirkan antum menjadi orang yang sukses dalam ilmu, jadi ulama, gak ada orang yang bisa menghalanginya. Makanya oleh karena itu antum ikhlas, berusaha dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa tentunya. Antum harus merubah diri antum. Ya. Jangan ngikut-ngikut teman. Baru setelah itu Allah yang Maha melihat di atas arsy, Allah akan memudahkan antum. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Na'am, wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.